selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama kakak Resya dari SMK Negeri 28 Jakarta. Kalian bisa manggil kakak Caca. Oke, baik. Di mata pembelajaran ekstra ini, kakak akan membimbing kalian di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, yang akan kita bahas pertama kali di mata pelajaran Bahasa Indonesia itu ialah gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Kita langsung mulai aja ya. Next. Oke, yang pertama kita bahas ialah pengertian gagasan pokok dan pendukung. Nah, adik-adik, sebelum kakak membahas, kalian sudah tahu belum tentang pengertian gagasan pokok dan juga pendukung? Oke, kakak bahas. Gagasan pokok itu merupakan ide awal dari cerita yang dituangkan dalam kata-kata kunci di dalam satu kalimat utama. Nah, gagasan pokok itu juga merupakan inti dari pembahasan dalam suatu teks. Oke, selanjutnya ada gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung ini ialah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Oke, adik-adik, sebelum lanjut, kakak akan menambahkan sedikit ya. Kalau untuk gagasan pokok itu biasanya berada di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Tapi kalau misalnya gagasan pendukung itu biasanya dia ngikutin dari gagasan pokoknya. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri gagasan pokok. Nah, kakak sudah mencantumkan nih ada 5 ciri-ciri gagasan pokok. Yang pertama ada mengandung topik permasalahan. Yang kedua berupa suatu kalimat tepat. Yang ketiga mempunyai arti yang jelas. Yang keempat terletak di awal atau akhir paragraf. Dan yang terakhir bersifat. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan mencoba latihan ya untuk adik-adik bisa mendalami di pembelajaran gagasan pokok dan pendukung ini. Nah, kakak sudah mencantumkan nih, udah memberikan contoh. Kakak mengambil berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. Di sini kakak ambil satu paragraf. Nah, adik-adik coba cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Kakak kasih waktu, kalian pause video ini. Nah, kita bahas ya. Lalu yang mana yang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kita baca teksnya ya adik-adik. Setelah sampai di TMI, tempat pertama yang dikunjungi adalah Anjungan Sumatera Barat untuk melihat rumah gadang. Nah, rumah ini merupakan rumah panggung karena lantainya jauh dari atas tanah. Rumah gadang disebut juga rumah bagonjong atau rumah gonjong karena atapnya miring. Lengkungan pada atapnya mirip dengan bentuk tanduk kerbau, sedangkan badan rumahnya juga melengkung landai seperti badan kapal. Nah, ini kakak udah kasih perbedaan ya, yang mana gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Kalau yang warnanya biru itu adalah gagasan pokok. Kenapa gagasan pokok? Karena ini adalah inti permasalahannya. Tempat pertama yang dikunjungi adalah Anjungan Sumatera Barat untuk melihat rumah gadang. Nah, selanjutnya kalau yang warnanya merah keping-pingan ini itu adalah gagasan pendukung. Jadi dia setelah ada gagasan pokok lanjut ke gagasan pendukung. Next. Oke, kakak kasih waktu lagi nih, kalian pause video ini ya. Kakak ambil teks tari kipas. Oke, adik-adik sudah? Next. Nah, kita bahas ya. Lalu yang mana nih gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, dari adik-adik yang menonton video ini, kalian sudah benar belum? Seperti kakak ini. Nah, kalau kakak, gagasan pokoknya itu adalah tari kipas Pakarena, merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, di bawahnya ini disertai gagasan pendukung yang warnanya merah. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Oke, dari sini kalian sudah paham belum tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung?
Jadi kalau misalnya gagasan pokok itu kalian baca dulu teksnya, kalian lihat dulu di mana inti permasalahannya. Kalau misalnya di atas seperti tadi kipas nih yang dia mendeskripsikannya, mendefinisikannya, berarti dia gagasan pokok. Dan di bawahnya itu disertai gagasan pendukung. Tapi ada juga kadang yang gagasan pokoknya di akhir kalimat. Oke, adik-adik sudah mengerti ya? Kita next. Oke, selanjutnya kakak akan membahas tentang memahami informasi dalam teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan. Nah, ini sama aja kayak kalimat padu atau tidak padu ya. Di sini kakak udah kasih contoh. Ada paragraf pertama dan ada paragraf kedua. Nah, menurut kalian manakah yang sudah menjadi paragraf yang padu? Halo adik-adik, balik lagi sama Kak Caca di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kakak akan bahas Bahasa Indonesia KD kedua, yaitu tentang memahami informasi dalam teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan. Di sini kakak sudah menyediakan dua teks ya. Ada teks pertama. Nah, ini teks pertama teman-teman. Dan selanjutnya ada teks kedua. Ya, bisa kalian lihat kan? Nah, pertanyaannya adalah manakah nih menurut kalian yang sudah menjadi paragraf yang padu? Apakah paragraf pertama atau paragraf kedua? Kakak kasih waktu, kalian bisa pause video ini untuk menjawab ya teman-teman. Sudah belum? Nah, selanjutnya kita bahas ya, kita bahas bersama. Okay, next. Oke, jadi jawabannya untuk paragraf yang pertama ini adalah paragraf padu ya, berarti ini sudah menjadi paragraf yang padu. Nah, arti paragraf yang padu itu gimana sih Kak? Paragraf padu itu adalah paragraf yang kalimatnya itu selaras ya teman-teman. Jadi misalnya nih kita lagi ngomongin di dalam satu teks ini tari saman. Nah, berarti gagasan pendukungnya itu dia juga menceritakan tentang tarian saman atau busana saman. Oke, kenapa sih ini bisa disebut kalimat padu atau paragraf padu? Oke, karena memiliki gagasan pokok atau ide pokok dan gagasan pendukung yang dijelaskan dalam kalimat inti dan kalimat penjelas. Gagasan pokok paragraf di atas adalah tentang busana khusus tari saman yang terdiri atas bagian. Nah, kita bisa lihat ya adik-adik. Untuk kalimat yang pertama, dia menceritakan tentang busana tari saman. Selanjutnya, yang kedua tetap membahas tentang busana tari saman. Selanjutnya, kalimat ketiga, dia masih menjelaskan tentang busana tari saman. Dan seterusnya, kalimat 3, 4, 5, dan juga 6. Nah, terus gagasan pokok dan gagasan pendukungnya di mana Kak? Kalau untuk gagasan pokok, dia masih tetap berada di awal paragraf. Jadi, gagasan pokoknya yaitu busana tari saman sangat indah. Dan kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima, dan kalimat keenamnya termasuk ke gagasan pendukung. Ngerti ya adik-adik? Oke, kita next. Oke, selanjutnya kita membahas tentang paragraf kedua atau teks kedua. Nah, menurut adik-adik ini termasuk paragraf padu nggak ya? Oke, jawabannya di paragraf kedua ini dia belum menjadi paragraf yang padu. Oke, adik-adik sudah baca kan? Yang pertama, dia di kalimat pertama itu membahas tentang tari burung enggang. Di kalimat kedua, dia membahas tentang kepercayaan masyarakat Dayak nenek moyang mereka berasal dari langit. Dan yang ketiga, dia membahas tentang tarian enggang. Dan yang keempat, kalimat timur sangat terkenal dengan kerajinan batu alam. Nah, oke, kita bahas. Nah, paragraf tersebut itu masih belum menjadi paragraf yang padu. Gagasan utama paragraf di atas adalah tentang tari enggang. Oke?
Nih, kalimat pertama, tari burung enggang adalah tari tradisional dari Kalimantan Timur. Oke. Terus, kalimat kedua dan kalimat ketiga merinci kalimat utama tentang tari enggang. Namun, ada kalimat yang tidak mendukung gagasan utama paragraf tentang tari enggang, yaitu kalimat 4. Oke, kita lihat kalimat 4. Kalimantan Timur sangat terkenal dengan kerajinan batu alam. Ya, memang di paragraf kedua ini kita sedang membahas tentang batu alam. Enggak kan ya adik-adik, kita sedang membahas tentang tari burung enggang. Jadi jawabannya di paragraf kedua ini dia masih belum menjadi paragraf yang padu ya. Sampai sini adik-adik mengerti? Oke, next balik lagi sama Kak Caca di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan kita akan membahas tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu KD keempat, yaitu tentang menata informasi berdasarkan kata hubungan gagasan ke dalam tulisan. Oke, sekarang kalian akan berlatih menulis berdasarkan gagasan pokok dan pendukung. Kalian bisa lihat ya, kakak sudah menyusun teksnya nih di sini. Nih, ada kalimat pertama, ada kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima, dan kalimat keenam. Nah, menurut kalian, teks yang kakak susun ini sudah benar belum ya? Sudah menjadi paragraf yang padu atau belum ya adik-adik? Adik-adik bisa pause video ini untuk mencari tahu jawabannya. Oke, sudah adik-adik. Yuk, sekarang kita bahas bersama ya. Oke, di sini menurut kakak, di teks yang kakak susun ini, dia sudah menjadi paragraf yang padu. Karena di kalimat pertama yaitu hari Minggu kami pergi ke kebun binatang Ragunan. Kalimat keduanya, di sana kami melihat aneka satwa yang dilindungi. Masih nyambung kan sama kalimat pertamanya? Nah, ada burung merak dengan ekor yang indah mengembang, ada pula harimau Sumatera yang bermata tajam. Gajah dan kuda Nil juga ada di sana. Berarti masih nyambung ya sama kalimat kedua dan kalimat pertama. Dan selanjutnya kami senang mengunjungi kebun binatang Ragunan. Nah, oke, jadi menurut kakak ini sudah menjadi paragraf yang padu ya teman-teman. Adik-adik, kalau menemukan soal seperti ini, kalian bisa menyusun kalimat-kalimatnya menjadi paragraf yang padu. Nah, kalau untuk gagasan pokoknya seperti biasa berada di kalimat awal adik-adik. Di hari Minggu kami pergi ke kebun binatang Ragunan. Itu termasuk paragraf pokok. Maaf teman-teman, gagasan pokok. Dan untuk gagasan pendukungnya berarti ada di kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Oke? Mengerti adik-adik sekarang? Oke, mungkin di pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini di bab pertama kita sudah membahas tentang KD ke-1 yaitu gagasan pokok pendukung. KD kedua paragraf padu, yang ketiga juga masih paragraf padu, dan yang keempat juga menyusun menjadi paragraf yang padu ya adik-adik. Dan menurut kakak semoga ilmu yang kakak sampaikan ke kalian itu bisa bermanfaat. Dan jika ada kekurangan atau kesalahan kakak saat memberikan materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik.